Halo semeton, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel kita ini, channel pecinta bonsai. Nah, jumpa lagi dengan saya Ditya Putra Londir. Kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semua, teman-teman sehobi, bagaimana membuat bonsai dari bahan kimeng ya. Oke. Dari bahan kimeng, dan ini merupakan bahan cangkokan sudah pecah bonggol dan juga sudah gerak dasar. Nah, jadi hari ini saya akan lakukan pembentukan dan juga penggantian pot ya, biar tampilannya lebih cantik. Dan ini merupakan cara membuat bonsai dengan harga murah meriah ya semeton. Jadi dengan harga 200.000 kalian sudah bisa memiliki bonsai yang cantik seperti ini. Oke. Jadi simak terus semeton dan lihat hasil akhirnya. Buat yang berminat bisa langsung DM saya di Instagram atau di WhatsApp saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Buat yang berminat bisa hubungi saya ya. Ini saya lepas dengan harga 200.000 semeton. Dengan modal 200.000 kalian sudah bisa memiliki bonsai kimeng yang siap pajang ya semeton. Jadi buat yang penasaran, simak terus videonya sampai akhir, jangan di skip ya. Oke, karena di pertengahan video mungkin saya akan berbagi ilmu sedikit pada teman-teman atau sharing lah buat teman-teman semua, dan juga akan memberikan informasi mengenai giveaway yang akan saya lakukan atau yang akan Mimin berikan ya di 50k subscriber nanti. Oke. Nah, sebenarnya dalam membuat suatu bonsai semeton tidak harus bahan yang mahal. Udah sering saya katakan tidak perlu bahan yang mahal, cukup bahan yang sederhana seperti ini yang ya di stand-stand udah banyak sekali. Menjamur lah bahan bonsai kimeng di stand, harganya juga terjangkau, tinggal dipermak sedikit biar tampilannya lebih menarik, lebih bagus kelihatannya ya, siap dipajang, udah bisa ya, harganya murah lah, harganya cukup terjangkau ya. Jadi untuk kisaran bonsai yang harganya 200.000 saya kira sudah siap pajang, saya kira cukup murah meriah ya semeton, dibandingkan dengan kita membeli bahan yang belum jadi ya. Memang sih ukurannya besar dengan harga sampai di atas 500 ya. Itu dengan modal 200.000 udah bisa memiliki bonsai yang cantik seperti ini. Oke. Nah, ini saya dapat bahan di Rendang ya. Salah satu temen juga, salah satu pengepul bonsai, dan saya ambil beberapa contoh untuk bahan seperti ini. Dan kurang lebih kalau belum dikawat ataupun diberikan pot ya, saya biasanya jual 100 ribuan lah, bisa lebih sedikit. Oke, jadi ini merupakan konsep tegak berkelok pohon tinggi di alam ya semeton, seperti halnya konten kemarin. Kita langsung lakukan proses wiring semeton atau pengawatan, dan usahakan ketika melakukan suatu pengawatan untuk bahan bonsai kimeng yang memang batangnya udah besar seperti ini, harus berhati-hatilah, karena kalau kondisi pohonnya sangat segar, terutama untuk pohon kimeng, kondisinya sangat segar, subur, batangnya cukup rapuh ya, dengan ukuran batang sebesar ini cukup rapuh. Jadi buat teman-teman harus hati-hati ya ketika melakukan penekukan, usahakan bertahap ya. Jangan langsung ditekuk ekstrim, tapi di pelan-pelan ditekuk sampai akhirnya sesuai dengan tekukan yang kita inginkan. Oke. Untuk proses pengawatan, kalau mau ke kanan ya kawat ke kanan, kalau mau digerakkan ke kiri ya kawat ke kiri. Umumnya seperti itu semeton, untuk mendapatkan pengawatan yang maksimal ya. Karena kalau kita kawat ke kiri tapi gerakannya pertama di awal kita ke kanan, otomatis kawat tidak terlalu memegang batang atau ranting bonsai ya. Kalau di ke kanan
kita tekuk pertama ke kanan atau pelintir ke kanan, pasti kawat akan sangat mencengkram batang bonsai. Oke, itu udah sering saya sharing pada teman-teman ya, masalah proses wiring. Jadi umumnya seperti itu ya. Buat teman-teman yang masih bingung cara pengawatannya, ya harus dipraktekkan, tidak harus menonton, tidak harus menunggu biar ada yang memberitahu, tapi kalian harus coba dulu, praktekkan, baru kalian tahu hasilnya. Jadi kadangkala teori tidak sejalan dengan praktek yang kita lakukan. Makanya praktek dulu, baru kita bisa membicarakan teori. Kalau pemahaman saya pribadi sih seperti itu, teman-teman. Jadi praktek dulu, baru kita bisa mengeluarkan teori atau sharing pengalaman lah. Itu yang kita dapat ya dari proses membuat suatu bonsai dari awal sampai sekarang ini. Pengalaman yang saya dapat seperti itu ya. Nah, ini kan sharing pada teman-teman, karena banyak teman-teman juga DM saya mengirimi bahan bonsai, "Bang, gimana cara pengawatan ini?" Ya, saya juga bingung harus menjawab seperti apa. Karena di satu sisi bahannya lewat foto, kemudian perantingannya juga tidak jelas. Kita tahu bagaimana kita memberitahu teman-teman yang nanya seperti itu ya. Solusinya kalian harus sering-sering menonton tentang proses wiring, tentang ya pengawatan lah di YouTube ataupun di sosial media yang lain. Banyak sekali teori yang kalian bisa dapat di sana. Oke, jangan patah semangat teman-teman, tetap semangat berkarya seni bonsai. Kita hari ini menampilkan proses membuat bonsai dari bahan yang sangat sederhana, kita rubah, atau proses membuat bonsai murah meriah dengan harga 200.000 ya teman-teman. Ya cukup terjangkau lah buat kita atau di musim pandemi seperti ini. Oke. Jadi ini konsepnya tegak berkelok, ada batang besar yang menjulur ke atas, kemudian ada juga yang slanting ya. Ini untuk ya biar batang besar seperti ini kita manfaatkan. Kalau kita buang ya kasihan juga, lebih baik kita manfaatkan mengisi ruang kosong. Yang penting kita menikmati dan juga ya cukup enak dipandang lah teman-teman, seperti itu. Oke, buat teman-teman, buat subscriber setia, penonton setia dari channel Pecinta Bonsai ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya supportnya sejauh ini sampai sekarang ini. Semoga kedepannya saya bisa sharing lagi, makin banyak pengalaman yang bisa saya sharing pada teman-teman. Jadi jangan patah semangat, karena membuat bonsai tidak harus dari bahan yang mahal, tidak harus dari bahan yang bagus, yang murah, jelek, kita juga bisa berkreasi dengan hal-hal seperti itu. Yang penting kita bisa mencobanya. Oke teman-teman. Jadi sudah ke tahap finishing ya. Nah, ini proses pengawatannya, proses penekukannya sudah selesai, tinggal ke proses finishing, yaitu penggantian pot ya. Nah, kemarin ada teman-teman yang main ke stand, apakah bonsai kimeng terutama setelah di wiring, setelah ditekuk, kemudian diganti media tanamnya atau diganti potnya, apakah tidak stres ataupun bisa mati. Jadi untuk pengalaman saya sejauh ini tingkat hidupnya 99% ya teman-teman. Jadi nggak masalah, karena kimeng termasuk bahan yang cukup bandel, dan apalagi sistem perakarannya sudah seperti ini ya. Jadi sangat bandel, jadi sangat aman. Jadi buat teman-teman yang kemarin masih ragu, silakan dicoba, dipraktekkan, lihat video ini ya. Karena kalau udah akarnya seperti ini ya nggak terlalu masalah teman-teman. Oke. Nah, untuk media tanamnya saya menggunakan tanah bawaan hampir 50%, kemudian di bagian atas saya isi
media subur ya, yang saya beli di stand bonsai. Kebetulan saya juga jual media subur seperti itu. Jadi cukup itu. Kemudian untuk perapian di atasnya biar ya lebih rapi kelihatan, saya isi pasir malang ya. Oke semeton, inilah hasil akhirnya semeton. Kalian bisa lihat hasil akhirnya dengan harga 200.000, saya kira ya cukup murah, cukup terjangkau. Buat yang berminat silakan DM saya di Instagram atau bisa hubungi saya di WhatsApp ya. Oke, mungkin sekian video kali ini semeton. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih semeton.